Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Seberapa yang kita bisa berkumpul hari ini, kita bisa datang itu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita bisa beribadah hari ini, itu karena kemurahan Tuhan saja. Mari kita jangan sia-siakan waktu ke depan ini, kita konsentrasi. Singkirkan dulu pikiran yang lain, kita belajar firman Tuhan, kita buka dari kitab Amos pasal 5. Kita akan baca ayat 21 dan beberapa ayat berikutnya. Amos pasal 5. Ini agak belakang ya. Perjanjian lama bagian-bagian belakang. Amos ini saudara-saudara, saudara baca dari pasal pertama ayat 1 dikatakan bahwa Amos ini seorang peternak domba. Tapi enak toh, ternak domba kan enak sudah. Bukan dikatakan dia seorang gembala domba, bukan loh ya. Dia seorang peternak, berarti bosnya. Tapi Tuhan panggil dia untuk menjadi penyambung lidahnya, berbicara kepada bangsa Israel, dan bicaranya tidak enak saudara. Salah satunya kita baca sekarang ini pasal 5 ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaan, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayam. Ini Tuhan ngomong melalui Amos kepada bangsa Israel, aku benci. Aku menghinakan perayaan. Ini kalau saya pelajari dalam bahasa Ibrani-nya itu, Tuhan merijek perayaannya orang Israel. Tahu ya, reject ya. Reject itu ya dianggap gagal. Tuhan tidak senang kepada perkumpulan rayam. Luar biasa saudara ya. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ini yang ngomong seorang peternak domba. Jadi dia tahu bagaimana dia ngopeni domba itu supaya baik, supaya layak jadi persembahan. Itu kan kalau ketika domba mau dipersembahkan itu kan dipilih dulu. Dari ujung hidungnya itu sampai ke ekornya itu harus sempurna. Jadi seorang peternak domba waktu itu pasti tahu bagaimana supaya ternak itu baik. Tapi dikatakan di sini, aku tidak suka. Dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun, ternak yang ginuk-ginuk, yang gemuk. Aku tidak mau pandang. Jangankan mencicipi, pandang aja tidak mau Tuhan. Ini kalau di awal, sebelum kita baca yang ini, di awal-awal kita lihat, Tuhan itu sampai menubuatkan yang tidak baik kepada orang Israel. Tuhan mencela orang Israel. Ada ayat yang mengatakan di bagian atas itu, kalau engkau perang dengan 1.000 orang, engkau cuma kembali 100. Artinya cuma kembali 10%. Kalau engkau berangkat 100, engkau cuma kembali 10. Artinya yang mati pasti 90%. Jadi Tuhan sudah tidak berkenan menyertai orang Israel ini. Apa yang dikerjakan gagal. Seperti persembahannya yang dikatakan gagal. Jadi tadi ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Itu kalau dalam bahasa asing saya selidiki itu ada unsur merijek. Jadi persembahannya itu dirijek, ditolak. Seperti Tuhan menolak persembahannya Kain. Dikatakan tadi aku tidak senang akan kumpulan perayamu. Bayangin saudara, kita sekarang ini kumpul, muji Tuhan dengan pujian ya yang seperti itu saja, dengan musik ya yang seperti ini, dengan
Jemaat yang nyanyi ya seperti itu cara nyanyinya. Bayangkan dengan perkumpulan raya yang ada di bait suci orang Israel yang sudah dipersiapkan Daud, lagu-lagunya pilihannya Daud, ciptaan Daud, yang pemain musiknya sudah diatur pakai suara 1, suara 2, suara 3, pakai tenor, pakai bass dan sebagainya. Yang musiknya sempurna karangannya Daud. Itu loh Tuhan ngomong tidak suka akan perkumpulan raya. Saya kan jadi ngelihat lah ya, apalagi yang di panen raya ini enggak seberapa atau pujiannya toh. Cik mending kalau yang gereja-gereja gede itu musiknya top-top orang main, pemain pemujinya, WL-nya mungkin juga orang bintang-bintang yang terkenal. Kita ini kan apa adanya di sini. Lah yang di bait suci yang di Yerusalem itu aja dulu Tuhan enggak berkenan. Itu seperti apa yang Tuhan mau? Ayat 23, dinyek lagi sama Tuhan. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Jadi dengar suara nyanyian-nyanyian yang luar biasa, ciptaannya Daud, ciptaannya Asaf, ciptaannya beberapa lagi pengarang lagu yang di Mazmur itu. Tuhan ngomong jauhkan aku dari nyanyian-nyanyianmu itu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Ujiannya luar biasa, dahsyat loh saudara-saudara. Kalau di situ sudah dilatih, kita aja di sini latihan nggak pernah, tetapi di bait suci latihannya pasti luar biasa karena mereka memang khusus penyanyi, khusus pemuji, khusus pemain musik, kerjanya sehari-hari ya bermain musik, berlatih nyanyi. Itu loh Tuhan ngomong gak suka aku, jauhkan daripadaku. Nah ini kalau terjadi dalam hidup kita kan ya, kita jadi sia-sia saudara ya, jalan dari sana, dari Asemrowo, dari Asem Jajar, apalagi dari Pak Jono jauh dari sana Tambak Sari. Kalau sampai Tuhan ngomong gini kepada kita kan bahaya kan. Kenapa tapi Tuhan seperti itu? Waktu itu kepada orang Israel. Ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Jadi dia habis menolak pujian, menolak perayaannya orang Israel. Tuhan ngomong biar keadilan bergulung-gulung seperti air. Saudara yang pernah ke pantai, ombak itu bergulung-gulung datang, hilang, datang lagi, tidak pernah berhenti. Jadi Tuhan mau supaya keadilan itu terus ada. Dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kebenaran itu selalu ada, selalu mengalir. Nah ini yang ternyata Tuhan tidak jumpai pada orang Israel pada waktu itu. Karena Tuhan berkenan kok pada Daud. Tuhan berkenan kok ketika Salomo mendirikan bait suci dan dinyanyikan lagu sebab Tuhan baik. Pada saat itu hadirat Tuhan turun. Ada asap memenuhi seluruh bait suci itu. Tuhan berkenan kan berarti waktu itu. Pujian yang sama, persembahan-persembahan yang sama yang Tuhan berkenan pada saat itu. Akhirnya Tuhan ngomong tidak berkenan. Nah, ternyata ada yang hilang di dalam kehidupan orang Israel, yaitu keadilan dan kebenaran ini Tuhan tidak menjumpai lagi. Padahal pujian-pujiannya juga sama. Aturan-aturan pujiannya juga sama karena sejak dari Daud menetapkan itu diikuti oleh Salomo sampai terus itu dijaga oleh para imam. Sama. Cara menyembelih korbannya sama, milih lembunya yang tambun, yang gemuk, yang enggak bisa sama, tetapi Tuhan tidak berkenan. Masih ingat yang kita pelajari mengenai Kain dan Habil? Bukan persembahannya sebetulnya kan, tapi siapa yang mempersembahkan? Artinya
pada saat Daud Tuhan berkenan, pada saat Salomo Tuhan berkenan, tetapi pada zaman ini, pada zamannya Amos ini, Tuhan sudah nggak berkenan lagi akan perayaan-perayaan yang diadakan di bait suci. Kalau kita baca di ayat-ayat atasnya, Tuhan itu ada ratapan. Amos itu meratap akan keadaan Israel yang buruk. Di sini kita jadi tahu bahwa ketika Tuhan tidak berkenan akan ibadah orang Israel, Tuhan juga tidak memberkati, tidak menyertai apa yang dikerjakan oleh orang Israel. Karena itu ada tertulis, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ternyata keadaan orang Israel yang buruk, kalau kita baca di atas-atasnya, itu karena Tuhan tidak berkenan akan ibadah orang Israel. Zamannya Daud Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, karena Tuhan berkenan akan ibadahnya itu. Zamannya Salomo dibikin damai sama Tuhan, kerajaan Israel, karena Tuhan berkenan akan ibadah yang diadakan oleh Raja Salomo dalam rumah ibadat itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita sedang kerjakan, kadang-kadang kita berharap pada kekuatan kita sendiri, nggak tahu kalau semuanya itu kemurahan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa itu kemurahan Tuhan, kita harus perhatikan ibadah kita. Karena kalau ibadah ini tidak, Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak akan berkenan dengan yang lain. Akan dikatakan seperti ayat di atasnya itu, engkau berangkat perang 1000 orang, kembali cuma 100. Berarti 90% hancur. Keadaannya jadi buruk. Bahkan kalau kita baca ayat 27, ngeri ini. Dan aku Tuhan akan membawa kamu bangsa Israel ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Yahweh yang namanya Tuhan semesta alam. Tidak selalu loh Tuhan ngomong ini, yang namanya Tuhan semesta alam. Ini dalam bahasa aslinya, yang namanya Elohi Sebaot. Artinya aku juga bukan cuma Tuhannya orang Israel, aku Tuhannya semesta alam. Semesta itu semua, bintang-bintang semua juga dalam kekuasaannya. Jadi ketika Tuhan ngomong, yang namanya Elohi Sebaot, artinya dia sedang menunjukkan aku yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia mengatakan aku akan membuang engkau jauh ke seberang Damsyik. Damsyik itu kalau kita lihat di peta atas, seberangnya itu berarti agak sana, itulah Babel. Jadi Tuhan sudah melalui Amos ini sudah menubuatkan bahwa suatu saat nanti orang Israel akan dibuang ke Babel. Orang Israel pernah kalah perang dengan raja-raja yang lain, tapi tidak separah ketika dia kalah dari Babel, dari Nebukadnezar. Karena apa? Ketika Nebukadnezar menyerang orang Israel, menyerang Yerusalem, dia masuk, menerobos sampai masuk ke bait suci dan mereteli emas-emas di bait suci. Kita tahu kan bahwa menyentuh bait suci itu pasti mati. Tetapi kita juga tahu di dalam kitab Yeskiel, sebelum Nebukadnezar masuk, hadirat Tuhan itu naik dulu pergi meninggalkan bait suci. Sehingga bait suci bisa diterobos, kalau enggak akan bisa. Jadi Tuhan saking enggak berkenannya sampai hadiratnya itu pergi meninggalkan. Saudara baca kitab Yeskiel, Tuhan meninggalkan bait suci. Jadi saat Salomo meresmikan bait suci, dia hadir kan, masuk ke situ kan. Pada saat sebelum Nebukadnezar menyerang Israel, Tuhan sudah meninggalkan dulu bait suci. Dan bait dan tabut perjanjian itu dibawa pergi oleh Nabi Yeremia, disembunyikan. Dahsyat loh. Tuhan sampai merelakan bait sucinya diinjak-injak oleh bangsa-bangsa kafir. Karena apa? Karena perayaan di dalam bait suci itu sudah memuakkan Tuhan.
Ngeri ya. Sampai bait suci di mana hadirat Tuhan biasanya di situ ada, sampai direlakan untuk diinjak-injak oleh musuh. Karena perayaan-perayaan orang Israel sudah menjijikkan di hadapan Tuhan. Padahal lembunya tetap tambun, lembunya tetap baik. Pujian kita nggak ada apa-apanya, persembahan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan perayaan-perayaan mereka. Tapi Tuhan tidak berkenan. Jadi saudara-saudara, bahaya kan kalau kita sudah beribadah, sudah kegeeran, kepedean Tuhan, aku sudah beribadah, aku sudah luar biasa untuk Engkau. Jangan-jangan Tuhan tidak berkenan. Ternyata Tuhan memperhatikan tadi apa? Keadilan dan kebenaran. Kita naik ke atas ke ayat 14. Bagaimana supaya Tuhan berkenan akan ibadah kita, akan hidup kita secara keseluruhan nantinya. Karena berawal dari ibadah itu Tuhan akan memberkati yang lain-lain. Seperti tertulis tadi itu, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Yang lain-lain itu akan mengikuti saja. Kita baca Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Yahuwah, Tuhan semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Kita kan senang tuh ngomong, Tuhan beserta aku anaknya raja, aku anaknya Tuhan. Tapi itu kan omongannya kita. Tuhan mengiyakan apa tidak? Ternyata supaya Tuhan mengiyakan ada resepnya, Tuhan sudah kasih tahu. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Aku harus cari baik, Pak. Aku orang baik. Mari kita selidiki lagi. Cari yang baik. Semuanya harus yang baik. Pertama-tama kita lihat dulu diri kita sendiri. Jangan ngomong orang lain dulu, diri kita sendiri. Karena kalau kita sendiri nggak tahu yang baik, bagaimana akan baik kepada orang lain. Kalau sudah malam, jam 10, jam 11, waktunya tidur. Saudara pelajari, cari di internet, kalau tidur kemalaman lebih dari jam 12 itu apa akibatnya buat tubuhmu, pasti tidak baik. Ada enggak yang masih suka begadangan? Apalagi untuk hal-hal yang nggak penting. Nah, untuk ngerjakan tugas mungkin lain ya. Pekerjaan, aku satpam Pak, harus melek misalnya. Enggak apa-apa, siangnya tidur kan. Diganti siangnya. Siapa yang suka begadangan bahkan demi sebuah pertandingan bola, demi sebuah game. Pertandingan bola kan bisa lihat siaran ulang, enggak seru Pak naik siaran ulang Pak. Enak langsung live tengah malam. Nah, kadang-kadang untuk dirinya sendiri yang baik loh enggak tahu. Harus tidur kapan, harus makan apa. Oh Pak, aku senang aku jeroan Pak, aku sehat, masuk makan usus kolesterol sehat Pak, enggak apa-apa. Iya saiki, nanti 3 tahun lagi baru kerasa. Jadi cari yang baik. Saudara tahu namanya cari? Cari itu gak cuma Pak nang ngarep, ini bukan dicari namanya. Cari itu mencari. Aku makan ini baik enggak ya? Nah dicari tahu. Oh ternyata nek mangan jeroan kebanyakan itu bahaya. Tapi enak ya Pak, yo sithik ae lah. Incip-incip boleh lah. Apalagi yang namanya makan babi, udang, makan sesuatu hal yang dilarang oleh kitab Taurat, itu tidak baik sebetulnya buat kita. Kepingin Pak, enak ya Pak, yo sithik ae ya, jangan banyak-banyak. Aku enggak suka buah, enggak suka sayur, tapi itu baik loh buat tubuhmu. Ayo diajak, dipelajari makan yang baik. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini juga harus dipikirin, cari yang baik. Kalau saudara untuk dirimu sendiri aja enggak tahu memberikan yang baik, bagaimana engkau berbuat baik kepada Tuhan, kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, ibadah ini tidak melulu bagaimana kita berapi-api memuji Tuhan, bagaimana kita memperhatikan firman Tuhan seperti sekarang ini, tidak melulu itu. Ternyata ketika saudara makan, saudara enggak peduli makan yang enggak baik pun saudara mau makan nemplok ae.
Tuhan ya tidak berkenan loh. Tuhan ngomong carilah yang baik. Cara hidupmu, cara tidurmu, caramu bagaimanapun lah. Itu harus cari yang baik. Baju ya cari yang baik, yang pantas untuk kita. Sekolah yang baik, cari yang baik. Apapun mengenai dirimu itu yang baik. Lihat internet, ya cari yang baik, jangan yang tidak baik. Kalau yang tidak baik dilihat, saudara tahu kan, oh ini Tuhan tidak suka ngelihat ini, jangan dilihat. Apalagi saudara main game, habis main terus marah-marah karena kalah, atau main terus marah. Nah, kalau itu bikin kamu marah, bikin nggak baik, jangan dimainin. Apapun, berjudi misalnya, bikin uangku nanti gak karu-karuan, rumah tanggaku nggak baik, jangan dilakukan. Merokok nggak baik untuk kesehatan, jangan dilakukan. Jadi untuk diri kita sendiri kita harus cari yang baik, jangan yang jahat. Ya, sederhana kan ini ya, untuk mengenai diriku loh sendiri loh. Aku loh nggak bikin orang lain. Ya toh kalau engkau makan kolesterol kan nggak berbuat jahat pada orang lain kan, nggak nyalahi aturan hukum undang-undang enggak kan. Tetapi kan nggak baik buat engkau. Ingat loh ya, dirimu ini adalah bait Tuhan, rumah doa. Dan kalau bait suci ini sudah Tuhan nggak berkenan, ingat loh ya, jangankan kita yang biasa-biasa aja, yang dibangun Salomo pun Tuhan tinggalkan itu. Nah, kalau Tuhan tinggalkan, nah, jangan harap beres yang lain-lainnya ya. Nah jadi yang baik, saudara suka ngobrol, aku ini suka ngobrol, orang yang tidak bisa menang lambe ini. Tidak apa-apa, tapi pilihan yang baik yang keluar. Yang tidak baik jangan keluar. Ya toh? Aku tipe pemikir, semuanya tak pikir. Ya tidak apa-apa, pikirkan yang baik. Jangan mikir no salah wong, jangan mikir no yang ndak, jangan. Jadi apapun dari ujung rambut sampai kaki ini, kita setiap hari harus hidup dengan waspada. Apakah ini yang baik untuk aku? Kalau ndak baik, jangan. Aku suka aneh minum Sprite. Ya gak apa-apa, sedikit, sakrat. Sprite itu gulanya tinggi, tahu-tahu diabetes nanti, ya toh? Nggak boleh. Yang baik minum apa? Air putih, ya sudah. Aku suka dingin ya nggak baik, lebih baik anget. Tapi suka es, ya sekali-sekali nggak apa-apa. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ya toh, namanya kepingin. Tetapi jangan sering-sering, nggak baik. Nek tak kupas ini nggak habis sampai nanti sore. Tetapi kita tadi cuma contoh-contoh saja saudara ya. Tetapi untuk diri kita sendiri, kita harus pikirkan, kita harus cari yang baik. Berhubungan dengan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, harus cari yang baik. Lalu, habis kita mikirkan diri kita, pertama lagi, berikutnya apa? Kedua ya, Tuhan tuh pasti itu. Ya untuk Tuhan juga yang baik. Kita mikirkan Tuhan mulai. Aku kalau berbuat gini, Tuhan suka enggak ya? Nek aku gegeran gini sama orang, baik enggak? Enggak baik, ya wis aku tak diem aja, ngalah. Ya, seperti itu saudara. Mulai dipikirkan Tuhan. Ini baik enggak bagi Tuhan? Enggak baik, jangan. Enggak baik, jangan. Ini enggak baik, jangan. Jadi selalu pikirkan yang baik. Cari yang baik, yang terbaik untuk Tuhan. Lalu kepada sesama manusia, enggak usah jauh-jauh. Kalian punya suami, punya istri, ya sebelahmu itu suami istri itu ya sesamamu manusia. Coba kamu cari yang baik. Bangun tidur gini, sebelahnya tidur ngorok, jamnya sudah siang.
tak banguno. Cara bangunkan yang baik ya apa ya? Tak bengoi, tangi. Ataukah pelan-pelan, yang bangun yang sudah jam 7 yang, apakah begitu? Loh, mulai dari situ loh. Pikirkan coba yang baik untuk dia. Pada anakmu, pada orang tuamu, pada temanmu, tetanggamu. Coba ngomong yang baik, pikirkan yang baik. Kalau ada pertikaian, coba pikirkan yang baik untuk orang itu. Saya kapan hari ngantarkan anak saya naik mobil ke kuliah. Di depan itu ada tiba-tiba berhenti semua, mendadak saya juga berhenti. Hampir saja saya nabrak motor di depan saya. Tahu-tahu di belakang, brok, saya ditabrak mobil. Keluar anak muda, perlente. Keliling mobilnya dilihatin. Dia yang nabrak loh, dia yang keliling lihat di mobilnya. Mobil saya tidak dilihat. Terus puji Tuhan, itu namanya. Puji Tuhan mah, enggak apa-apa. Loh, dia nabrak orang, puji Tuhan enggak apa-apa, enggak mikir orang. Saya sampai wah, ini perlu tak kasih pelajaran, tak ajak ke polisi aja. Enggak ngaku salah ya, padahal nabrak loh, enggak ngaku salah. Enggak, aku ngerem kok tadi, aku ditabrak belakang nabrak. Bawa ke polisi, polisi sudah ngomong, yang nabrak ini lemah kalau dibawa ke pengadilan. Terserah bapak-bapak ini rembuk yang baik. Saya masih ketemu polisi itu, rembuk yang baik. Tuhan ngomong carilah yang baik. Akhirnya tak ampuni dia orang. Apalagi saya tahu ini orang gereja, ini orang rohani. Puji Tuhan, baik mobilku aman. Lu dia nabrak orang, mobilku aman, puji Tuhan. Enggak peduli mobil saya pesok. Luar biasa ya. Ini pasti kan bukan orang biasa toh. Wes pokoknya sedikit puji Tuhan itu kan berarti wes orang yang rohani sekali sudah. Enggak tahu yang ditabrak pendeta. Dan dia di depan Pak Polisi saya ngomong, saya ampuni kamu. Sudah, enggak usah diganti, enggak usah apa. Nek kamu memang enggak rela, enggak mengaku salah, ya sudah, tak ampuni. Sampai Pak Polisi ada melongo. Bapak ini mulia ya. Ngomong gitu sampai ke saya. Yang satunya tetap tengah gini, ngomong saya enggak salah. Padahal puji Tuhan, haleluya loh ngomongan mulutnya. Nah, tetapi dalam hal ini saya mau kasih contoh bahwa ya yang baik buat dia apa sih? Ya sudah diampuni aja dah. Nah, begitu pula saudara berhubungan dengan orang lain kan ada singgungan pasti, ada serempetan. Serempetan nggak harus mobil, kepentingan serempetan, keinginan serempetan, ya bersinggungan dengan orang lain. Coba cari yang baik untuk dia. Ini jelas loh ya, carilah. Jadi tidak semerta-merta di depan mata, enggak, cari, digolei, dipilah-pilah, cari yang baik. Artinya apa? Tidak mudah. Saya sendiri mengampuni mobil saya pesok, uang pas-pasan pesok harus siapa? Tapi puji Tuhan, yang harusnya keluar jutaan, keluarnya sedikit. Tuhan tolong temukan bengkel yang baik. Tetapi Tuhan mau kita mencari yang baik. Untuk orang lain di sekitar kita, kita cari yang baik. Suami istri gegeran, coba mikir sendiri, masing-masing. Baik suami mikirkan istrinya, istri mikirkan suaminya. Istri mikirkan yang baik buat suamiku apa ya untuk kasus ini ya. Istri ya gitu. Dalam kasus ini gegeran ini apa yang baik untuk suamiku ya. Orang tua dan anak ya gitu. Anak mikirkan orang tuanya, orang tua mikirkan anaknya. Tetangga ya gitu. Pikirkan tetanggamu yang baik gimana ya. Sebab Tuhan ngomong carilah yang baik. Supaya apa? Supaya Tuhan menyertai kamu. Tuhan yang bagaimana? Tuhan semesta alam yang maha kuasa menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ya saudara ngomong, aku anak raja. Jaya Tuhan, ikulah jarimu. Nah, repot nek Tuhan ngomong gitu kan. Tapi Tuhan ngomong, ya seperti yang kamu katakan, engkau anak raja. Nek Tuhan ngomong gitu terus siapa? Kan mantap. Tapi supaya Tuhan ngomong gitu, Anda punya tugas, carilah yang baik. Ya, ingat ya, mulai dari diri sendiri. Untuk diri sendiri itu saudara harus pikirkan dulu yang baik. Cara tidur, cara makan, cara minum, cara pakaian, cara berpikir, cara apapun juga cari yang baik.
kepada Tuhan, apapun yang kau lakukan, pikirkan dan sebagainya, pertimbangkan yang baik buat Tuhan. Dan yang ketiga, kepada sesama manusia, pikirkan yang baik juga untuk mereka semua. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Saudara tahu namanya benci? Kalau saudara benci pada seseorang, nyebut namanya aja mau dah. Najis gitu ya. Lewat depan rumahnya aja loh. Ya as, lewat gang ini, depan rumahku, aku mending keliling, muter aja gang kono daripada lewat depan rumahnya. Kan benci kan gitu ya. Artinya apa? Ya menjauhi sedapat mungkin. Sebaliknya, dan cintailah yang baik. Saudara tahu yang namanya cinta? Loh, gak lapo-lapo loh, kok eling dia ya. Itu loh cinta. Di mana-mana ingat kamu, ada lagunya kan? Aku mandi ingat kamu, aku makan ingat kamu, itu cinta. Jadi ketika kita melakukan apa saja, kita ingat, lakukan, carilah yang baik. Itu namanya cintailah yang baik. Yang dicintai pasti diutamakan. Saya pernah lihat sebuah video kayak di TikTok gitu atau di media sosial. Guyonan ya, istrinya masak gini keluar api besar nyembur gini, bapak di sebelahnya gini ndak nulungi bojone, malah lari menjoko anaknya pergi lari. Di situ dia mau lah, lali bojone cinta anaknya gini. Artinya apa? Yang dicintai pasti didahulukan toh. Begitu pula kalau kita mencintai yang baik, kita akan selalu mendahulukan yang baik. Yang pertama kita ingat itu yang baik, bukan yang jelek. Karena yang jelek, yang jahat kita harus benci kan. Dan setelah itu baru masuk berikutnya. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Yahweh, Tuhan semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ini dilakukan oleh Daniel, oleh Sadrak, Mesak, Abednego di negeri Babel. Mungkin Tuhan akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Di bangsa yang akhirnya dibuang ke Babel itu, akhirnya di sana mereka bertobat, mereka mencintai yang baik, mencari yang baik. Akhirnya dikasih sama Tuhan, boleh pulang ke Israel lagi. Zamannya Nehemia, zamannya Ezra, mereka pulang memperbaiki bait suci lagi dan beribadah lagi. Dan Tuhan berkenan lagi akan perayaan-perayaan mereka. Kalau saudara baca ya, di perjanjian lama itu seperti itu. Setelah dibuang di Babel, suatu saat ada zaman di mana ada Mordekai, ada Ezra, ada Nehemia, ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Itu zaman-zaman di mana mereka bertobat, mereka membuat hati Tuhan berkenan, sehingga mereka akhirnya dipulangkan ke Yehuda. Hanya karena mereka suka yang baik dan menegakkan keadilan. Saudara tahu ini, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Saudara, zaman dahulu, orang berkumpul, bertemu, omong-omong itu di pintu gerbang. Karena pintu gerbang itu adalah perjumpaan orang luar, orang dalam kota ketemu di situ, dagang, beli ayam, dari luar datang bawa permadani, tukar-menukar waktu itu, jual beli di situ. Jadi orang bersinggungan, bertegur sapa kebanyakan di pintu gerbang. Dan kadang-kadang orang bergunjing, mengerasani orang, mengadili orang, itu pun juga kadang-kadang di pintu gerbang. Nah, dikatakan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Artinya apa? Tegakkanlah keadilan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Apa sih itu keadilan? Saya kasih tahu saudara ya, keadilan itu sesuatu yang menjadi alat kontrol akan kebaikan kita. Contoh ya, Anda punya 2 orang anak. Aku baik sama si A ini. Baik, gak salah toh, Tuhan ngomong kasih yang baik toh. Tapi satunya gak terlalu baik dia. Tapi kan aku ya baik, cuma ini baik sekali. Melebihi yang satunya, bahkan yang satunya dikalah-kalahkan.
Kan kelihatannya baik toh, tetapi ternyata ada alat kontrolnya. Tegakkan keadilan. Baikmu pun kalau enggak adil, Tuhan juga enggak suka. Apa itu keadilan? Oh, nek adil nek kasih satu ya satu, bodoh itu adil. Bukan, keadilan enggak seperti itu. Kita buka Matius 22 ayat 19. Matius 22 ayat 19 sampai 21 ya, 3 ayat kita baca. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Ayat 20, maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? 21, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Perhatikan jawab Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Ini loh keadilan. Apa yang seharusnya untuk Kaisar, kasih Kaisar. Jangan buat tukar. Apa yang wajib untuk Tuhan, ya kasih kepada Tuhan. Nah, dalam kondisi tadi contoh anak 2 ini pun tidak harus sama dong. Satunya mungkin TK, satunya mungkin sudah SD. Kan ya tidak sama atau butuhnya. TK belum butuh laptop mungkin. SD mungkin zaman sekarang sudah butuh laptop mungkin ya. SMP mungkin. Kan tidak sama ngasihnya. Tetapi kan kita kasih pada tempatnya. TK ya sesuai TK, SD sesuai SD. Itu loh keadilan. Berikan kepada orang itu sesuai dengan yang seharusnya orang itu terima. Contoh sekarang, anak berhadapan dengan orang tua. Apa yang harus dilakukan pada orang tua? Hormatilah orang tuamu. Jadi mau tidak mau orang tuamu bajingan, orang tuamu DPR, orang tuamu presiden, orang tuamu jenderal, orang tuamu pencuri sekalipun tetap anak ketemu dengan orang tua, hormati dia. Itu firman Tuhan. Itu loh keadilan. Apa yang wajib dia terima dari kita, berikan kepada dia. Seorang laki-laki yang punya istri, entah istrimu cerewet, entah istrimu boros, entah istrimu pelit, entah istrimu apapun juga, berikan haknya sebagai suami kepada istri. Engkau harus mengasihi istri. Istri kepada suami ya gitu. Entah suamimu kere, entah suamimu ganteng, entah suamimu elek, tetap engkau harus tunduk kepada suamimu. Nah, itu namanya adil. Karena apa? Kalau kita tidak ada keadilan, maka kebaikan kita ini bisa liar. Contoh, aku harus baik pada diriku sendiri, yo. Baik. Ini makanan sayur-sayuran salad aku seneng, sehat, habis. Temannya gak kuman. Loh, katanya baik untuk diriku, iya baik, tetapi perhatikan, ada yang harus diterima oleh orang lain pada porsinya, sehingga itu namanya adil. Jadi keadilan ini adalah alat kontrol dari kebaikan, karena itu Tuhan minta supaya cari yang baik dan tegakkan keadilan. Dan nanti kalau kita lihat tadi kembali ke ayat Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Ketika keadilan ini berjalan dengan segala kebaikan yang kita pelajari sebelumnya, maka akan dijumpai kebenaran. Masih ingat yang kita belajar mengenai Kain dan Habil? Habil orang benar, maka Tuhan berkenan kepada ibadahnya, kepada persembahannya. Bagaimana Tuhan mendapati seseorang itu benar? Ya, dia harus mencari yang baik dan menegakkan keadilan. Jadi saudara harus baik kepada dirimu sendiri, baik juga kepada Tuhan, baik kepada sesama itu. Tetapi saudara juga harus tegakkan keadilan. Karena seringkali kebaikan kita kepada diri kita, kebaikan kepada Tuhan, kebaikan kepada sesama itu seringkali itu bersinggungan, tarik ulur kemudian. Harus dicari jalan tengahnya.
Jalan tengahnya itulah namanya keadilan. Ya toh, kalau tadi misalnya ada sepiring makanan, ini baik, makanan sehat, untuk aku baik, tapi ada sebelahku teman. Baiknya apa? Adilnya bagaimana? Ya parwedan, misalnya begitu ya. Misalnya di sini ada orang dua, di tengah-tengah ada sekotak rokok. Enggak baik toh ini. Ya jangan diambil dua-duanya, enggak baik. Jangan, demi keadilan dibagi dua, jangan saudara ya. Itu rokok, itu narkoba, itu apapun. Jangan. Kalau enggak baik ya jangan, sudah dibuang dari awal. Kalau baik baru dipikirkan yang adil bagaimana. Ini baik kan, baik, tetapi yang adil bagaimana. Dan adil ini bukan harus satu-satu semua, tidak. Berikan sesuai yang seharusnya dia terima. Firman Tuhan ngomong, hai para hamba, hormati tuanmu. Ya toh gitu kan? Karena apa? Kalau saudara kerja di kantor, punya bos, ya bos harusnya dihormati, ya dihormati. Walaupun bos itu cerewet, bos itu letrek dan sebagainya, sengelek-elek, tetap bos ya dihormati. Jadi harus pada tempatnya, itu namanya keadilan. Dan ketika kita dijumpai Tuhan, keadilan kita bergulung-gulung seperti air laut itu. Maka kebenaran seperti sungai juga mengalir. Dan saudara kita sudah benar, melakukan yang benar, maka apapun persembahanmu, 2 keping pun Tuhan berkenan. Nggak usah lembu tambun. Apa yang ada padamu, aku bisa nyanyinya ya kayak gini, suaraku serak, suaraku fales, tapi aku melakukannya dengan hati yang penuh cinta, aku melakukan mencari yang baik, aku menegakkan keadilan, Tuhan berkenan akan apa ibadahmu itu. Persembahanmu, nyanyianmu, doamu, Tuhan akan berkenan. Kita buka ayat penutupnya. Filipi 4 ayat 8. Ini kesimpulannya Rasul Paulus. Nah, soal meneliti Taurat, tidak ada apa-apanya dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus ini muridnya Gamaliel, ahli Taurat yang luar biasa. Jadi dia sudah punya kesimpulan sebetulnya. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini kesimpulannya Rasul Paulus. Dari apa yang saya omongkan tadi itu sudah termasuk di dalam ini. Dan ayat ini sebetulnya merangkum banyak ayat, banyak pelajaran. Salah satunya yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita mencari yang baik, membenci yang jahat, menegakkan keadilan, dan menjalankan kebenaran di hadapan Tuhan. Termasuk di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi kalau saudara baca Filipi 4 ayat 8 ini, saudara akan kebayang, ya aku harus cari yang baik untuk diriku, untuk Tuhan, untuk orang lain. Aku harus benci kejahatan. Semua yang jahat, yang tidak baik, aku harus benci. Kalau kita tidak lakukan ini, seberapa hebat ibadahmu. Aku harus berbuat amal, aku sudah berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Aku sudah melayani, percuma. Tuhan ngomong, aku tidak berkenan, singkirkan, aku jijik sama itu. Hati-hati ya saudara-saudara ya. Saya berharap kita semua ibadah di sini, Tuhan berkenan akan ibadah. Terhadap apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, entah itu doa, entah pujian, ucapan syukur, entah itu persembahan, saya berharap kita semuanya diperkenan oleh Tuhan. Di hari ini kita belajar di balik itu semua. Ada standar mutu, standar kualitas yang Tuhan mau. Supaya Tuhan berkenan akan ibadah kita.
Jangan lupa, mulai dari diri kita, pada Tuhan, pada sesama harus cari yang baik, benci yang jahat, tegakkan keadilan, dan jadilah benar di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur, terima kasih. Kalau hari ini kami belajar Tuhan, bahwa ibadah tidak melulu yang kelihatan, yang kedengaran, yang nilainya luar biasa, bukan itu yang Engkau perkenan. Engkau muak dengan persembahan orang Israel pada saat itu. Tapi Engkau berkenan akan persembahannya Daud, persembahannya Salomo, persembahannya Habil. Engkau berkenan. Dan hari ini kami belajar beberapa hal yang menyangkut hal itu Tuhan. Bahwa kami harus mencari yang baik. Tuhan, memang tidak mudah mencari yang baik ini Tuhan. Seringkali yang ada di hadapan kami tidak baik. Tetapi kami harus belajar untuk mencari yang baik. Untuk diri kami, untuk-Mu Tuhan, maupun untuk sesama kami. Dan kami belajar bahwa kebaikan tidak akan menjadi sempurna tanpa keadilan. Ajar kami Tuhan juga adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Bagaimana kami berhadapan dengan orang, kami menempatkan dia sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan posisinya. Supaya kami Tuhan boleh melaksanakan keadilan itu Tuhan. Termasuk kepadamu ya Tuhan. Kami seringkali tidak melibatkan Engkau dalam hidup kami. Kami seringkali Tuhan tidak menggubris kehadiran-Mu di setiap detik hidup kami Tuhan. Sehingga kami perlu berlaku sesuka hati kami. Padahal kami selalu beriringan dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau di dalam kami di dalam Engkau Tuhan. Tuhan ajar kami berhati-hati di setiap langkah hidup kami Tuhan. Supaya keadilan itu berjalan dan kami boleh menjadi benar. Nama tako sitara, nama takasitara, nama sotakara, nama. Kamulah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi. Kamu ini anak-anak Tuhan, kalau tidak mencari kebaikan, enggak ada gunanya. Sebab Engkau ini terang dunia. Terangmu harus bercahaya di antara semua orang. Biarlah hari ini kita selalu mulai waspada dalam setiap langkah, dalam apapun yang kita kerjakan, katakan, pikirkan sekalipun. Cari yang baik. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara. Tetapi Roh Kudus akan terus menjelaskan pada masing-masing pribadi, sesuai kondisinya, keadaannya masing-masing. Untuk mencari yang baik Tuhan. Ini kami Tuhan, bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.